Dengan cara like video ini, kamu bisa dapetin skin epic loh. Nih, aku udah sediain 100.000 diamond buat bagi-bagi skin epic untuk kamu yang like video ini. Dan ini dia bukti pemenang giveaway yang udah kita kirim ya skin epicnya. Caranya gampang banget, tinggal like video ini terus masuk deh ke menu giveaway yang ada di deskripsi. Dan kamu tinggal ketik deh skin epic apa sih yang kamu mau. Semoga beruntung ya. So, halo guys, balik lagi sama gue Navi Gaming di sini di konten ngobrol belajar bareng Top Global. Dan kalian udah tahu skin yang terbaru yang sangat ganteng ini dari Tigreal. Oke, gue bakalan ngebawain kepada kalian semua raja dunia Tigrealnya langsung guys. Ini dia nicknamenya WD Khalid. Total perolehan MMR-nya 3552 dan dia menempati top 1 global leaderboard untuk hero Tigreal. Dan inilah yang membuat gue kaget guys. Coba lu lihat, win rate Tigrealnya nggak masuk akal, 92,1%. Ini real KG BK cheat kan? Nggak mungkin sih. Berikut adalah profilnya, bisa kalian lihat di situ. Dia juga Supreme nomor 1 Kufra untuk negara Kuwait. Wow, gila banget ya. Dia pantas banget jadi raja tank dunia guys. Gila, semua tank dia bisa kayaknya ya. Nah, sebelum ke dalam gamenya, gue bakalan ngasih lihat ke kalian dulu nih full build dan custom emblem yang digunakan. Custom emblemnya tentu aja tanknya dengan talent yang level 40 dan untuk spellnya udah pasti flicker. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya. Oke lah teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya dan di sini dia berperan sebagai tank ya. Iyalah, dia pakai Tigreal, nggak mungkin hyper ya. Dan untuk sepatunya yang dia jadiin adalah sepatu rom yang untuk ngilang, dan ini berfungsi banget untuk ngegeng musuh sih. Dan kita langsung lihat aja nih rotasi yang akan dia lakukan. Biasanya kalau Tigreal itu langsung ngambil skill 2, berusaha untuk ngedas ke arah buff musuh supaya musuh itu nggak kesulitan untuk ngedapetin buff. Dan di sini dia mulai nih ya guys ya. Walaupun di situ ada Bruno, terus itu Atlas dan juga Nana, dia masih bisa nekat. Apakah yang akan dia lakukan di sini? Udah ada bantuan dari Parsha tentunya, 2 lawan 3. Kalian didorong kah? Oke, didorong cuy. Buffnya gila, dia nggak ada takut-takutnya sama sekali ya di situ. Bahkan Atlasnya hampir bisa di kill. Tapi di sini setelah ngegangguin Brunonya sebisa mungkin, dia nggak ngasih seorang Bruno itu yang namanya buff. Kalau Bruno nggak dapetin buff kayak gimana dia caranya ningkatin level dia? Nggak mungkin ngedapetin wave minion di area midlane dia langsung naikin level, enggak. Karena Bruno itu statusnya itu jadi hyper di sini, jungler ya. Jungler otomatis hanya bisa naik level dengan nge-eliminasi jungle monster. Sementara di sini jungle monsternya dijagain sama seorang Tigreal. Wah, ini sih kacau banget sih. Bruno bener-bener terintimidasi banget sama seorang Tigreal di sini. Lu bayangin aja, satu orang Tigreal bisa ngacak-ngacak 3 orang musuh, dan di sini bahkan Brunonya first blood. Wow. Memang wajar sih gua rasa ya win rate-nya 92% itu gila banget. Dan dia di sini bener-bener make a play gimana caranya Bruno itu nggak ngedapetin farming sama sekali. Dan di situ bahkan ke dalam inhibitor turretnya pun di menit 1 langsung dijabanin cuy. Dan di sini memberikan yang namanya itu Granger untuk bisa farming free. Dan lu bisa lihat free-nya tuh bener-bener free kill juga, free farming juga. Dan bahkan di sini mereka menit 2 tuh udah bener-bener ngerusuh banget. Dan ini gila sih cuy, ini nggak logis. Ini bisa kalian tiru rotasi dia kalau kalian berani ya, kuat mental gitu loh. Kayak gimana lu bisa berkoordinasi dengan tim lu, dengan si Parshanya tadi tentunya yang nolongin seorang Tigrealnya ketika ngerusuh Bruno. Dia tuh kayak connect aja gitu. Oh nih si Tigreal gue nih pengen ngerusin musuh. Oke, dia langsung gercep untuk bisa nge-backup gitu lah dari belakang, dan berhasil sih. Kalau lu solo rank ini agak sedikit susah untuk bisa rusuh-rusuh kayak gini, karena lu tahu sendiri solo rank pasti temen-temen lu satu tim pasti pada cuek-cuek. Wah, cuek banget, pada meta cuek semua, kagak ada yang mau ngegubris lu. Walaupun lu mau kemana ya kan, ngurusin musuh, nggak akan ada yang mau yang namanya ngebantuin. Tapi di sini lu lihat ya, dia dengan memanfaatkan secret hammernya dan ngedapetin Atlas dan juga Brunonya. Lu bisa lihat 3 menit Brunonya kagak farming pak. Ini mohon maaf nih, kalau gue jadi Bruno gue suren aja sih. Emang Granger ini bener-bener dikasih apa ya, dikasih waktu untuk farmingnya itu gila banget, free banget, sampai nggak ada gangguan sama sekali. Dan dia bahkan di sini tugasnya dari seorang Tigreal menurut gue berhasil banget ngebikin Brunonya miskin. Dan ini adalah salah satu skill
tank yang wajib kalian punya ya, yaitu gimana caranya lu ngebikin hyper atau jungler lu itu kayaknya dengan free farming, gak ada yang ngeganggu, dan gimana caranya lu ngerusuhin hyper musuh, jungler musuh, ngebikin dia miskin semiskin-miskinnya. Dan ini ya dia lakukan dan bisa kalian contoh tentunya ya kalau kalian pengen tiru. Dan gak sembarangan sih bisa kayak gini cuy, lu harus punya mental yang kuat untuk bisa berani ngedas ke dalam musuh dan bisa greedy kayak gini. Dan lu bahkan lihat Brunonya aja sekedar mau cleaningnya dia aja nggak bisa cuy, dia takut banget, dia cuma bisa di base, cuman bisa mundur maju mundur, untuk keluar dari base-nya aja dia nggak kuat, nggak bisa. Ini bener-bener dikurung banget, the real dikurung di menit 4. Dan ini gokil sih, satu tim ini benar-benar bisa mengunci pergerakan musuh sampai segitunya. Ini by the way mereka lagi party 5, otomatis musuh pun pasti BO5 dan nggak mungkin lawannya abal-abal cuy. Dan lo bisa lihat Brunonya baru nyampe di lane doang langsung dihajar pas sama seorang Tigreal, dibantu sama Parsianya juga dengan menggunakan Sacred Hammer-nya. Dan di sini bisa kalian tiru sih ini gameplaynya. Kalau kalian bisa ngegangguin hyper sekuat itu sih, lo bisa, gue pastiin dah bakalan gampang banget menangnya. Dan di sini terbukti cuy, musuh aja baru ngekill 1 di menit 5 ya. Ini gue baru kali ini ngeliat tank levelnya lebih gede, lebih tinggi daripada jungler. Baru kali ini gue lihat. Betapa miskinnya Bruno dibikin sama Tigrealnya ya. Wajar sih kalau dia bisa jadi top 1 global, karena emang skill Tigrealnya ini gak ngotak banget cuy. Sangat-sangat ngebikin mental jungler itu jadi males main. Gue juga kalau jadi Bruno ya pasti males banget main. Ya gimana sih lu pengen, ya elah gue cuman pengen farming doang, gue kagak ngerusuin lu juga gitu kan, Brunonya dalam hati. Tapi di sini bener-bener digangguin banget, gak ada kesempatan sedetik pun selain digangguin sama Tigreal. Dan bahkan di sini combo, oh my god, di situ feeder strike dari seorang Arsha mengenai 3-4 orang sekaligus. Wah gila, wombo combo dari ulti implosionnya tadi Tigreal mengenai 4 orang sekaligus. Dan bahkan di sini masih mau lebih, yang diarah adalah Yuzongnya. Kok Yuzong sih, Jilong dong, buta mata lo. Oke, di sini dia masih mengintimidasi musuh, ada ulti dari atas, tapi di situ dia mencoba untuk masuk ke daerah base musuh, coba untuk melindungi Grangernya di sini. Dan Grangernya bener-bener enak banget sih di sini, free hit. Bisa lo lihat kayak gimana dia gercepnya sampai ngedas ke dalam buat ngenyelamatin seorang Granger yang ada di dalam. Dan ya lo bisa tahu sendiri sih, dia pun selamat, Grangernya selamat. Dan itu gila sih, skill sangat-sangat jarang banget gue lihat ada user tank segila ini gitu ya di publik ya. Oke, by the way gue sampai lupa ngebahas itemnya. Di sini dia beli item anti kuiras ya untuk mengurangi damage dari Bruno. Sebenarnya Bruno pun di sini belum ada item sama sekali, which is damage yang akan diterima ke Tigreal nggak akan ada sama sekali. Lu lihat ya, ya ampun geli-geli cuy damage Bruno lo itu. Lu tahu sendiri Bruno ada punya critical murni, dan di sini langsung aja implosion plus flicker dipakai olehnya dan berhasil ngedapetin Bruno dan juga Nananya di situ. Tentunya ya recall dulu. Oke, by the way di sini dia belum pernah tumbang sama sekali, dan juga asisnya itu udah 18 assist dan killnya 3. Ini sih bau-baunya dia bakalan jadi MVP ya. Oke, emang kalau dari segi gold di sini dia paling miskin sih, tapi dari segi level di sini dia paling tinggi di antara musuh ya, di antara musuh loh. Kalau di antara satu timnya sih wajar dia paling rendah karena di sini dia beli item ROM. Tapi menurut gue adalah yang gue salut di sini, seorang tank bisa ngebuat Grangernya free farming, bisa ngebuat Parsianya juga jadi leluasa, ngedapetin itemnya itu gokil banget. Ini cuman gara-gara pengaruh satu Tigreal doang cuy. Dari awal dia ngerusuhin Brunonya, dia nggak ngasih Brunonya untuk space farming. Bahkan di situ ada Atlas dan Nana yang selalu stay ngejagain Brunonya, which is mereka nggak ngedapetin XP dan gold dari lane mereka masing-masing. Dan di sini musuh bener-bener kayak di landing atas top lane dan bot lane-nya juga kalah. Jadi
udah buyar aja gitu musuh, dan itu cuman gara-gara satu Tigreal yang ngerusuhin mid dan jadi kayak gini cuy. Gamenya jadi bener-bener cepet banget, lu cepet menang, cepet ngedapetin kemenangan. Lu bisa lihat di sini musuh bahkan nggak bisa ngapa-ngapain dan terbantai banget, digoreng-goreng, bahkan ngedapetin kill pun cuman sanggup 3 kill ya. Sementara Tigreal dan temen-temennya 35 kill, ini bener jomplang sih, udah bagaikan langit dan bumi sini skornya dan skillnya. Mereka dapat musuh yang enak juga untuk di zoning sebenarnya ya. Oke, dan langsung aja di sini di end oleh seorang Raja Tigreal, dan dia nggak mau main gamenya ini ke late game sih. Oke, dicoklatin semuanya pak. Lu bisa lihat rata coklat dari Zilong sampai Atlas, semuanya coklat cuy. Bahkan item pun gak jadi apa-apa. 9 menit cuman jadi BOD sama sepatu doang Brunonya cuy. Gila bener-bener dibikin miskin, semiskin-miskinnya nih sama Tigreal si Brunonya. Aduh, gua jangan sampai dah ketemu musuh Tigrealnya yang kayak gini. Aduh, sakit hati gua kalau jadi hyper sumpah. Oke lah, thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue diklik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa kalian juga bisa request hero menarik lainnya, tinggalin aja di kolom komentar. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. As always, keep support, peace out.